barusan dapat pemberitahuan tadi siang. Jadi kita jadwalnya tetap ya biasanya berarti di hari apa? Di hari Rabu ya. Ini hari apa? Selasa ya. Selasa jam 5.10 sampai dengan jam berapa? Sampai 20.30, Pak. Kita ada prakteknya ya. Untuk praktek toksikologi itu jadwalnya besok hari Rabu, Pak. Rabu ya, oke. Jadi tadi saya di WA sama Ibu Ana bahwa untuk pertemuannya itu 2 kali tatap muka ya berarti ya. Iya, Pak. Oke. Ini materinya relatif banyak ya. Ini yang pertama di kontrak kuliahnya kita mendapatkan yang pertama berkaitan dengan jatah saya itu tentang pemeriksaan etanol dan metanol. Kemudian nanti ada berkaitan dengan toksokinetika, toksodinamika, kemudian drug monitoring dan jaminan mutu. Kita lanjut saja. Kita berapa mahasiswa? Berapa mahasiswa Bapak, kita? maaf, suara Bapak kecil, Pak. Suaranya kecil ya? Sekarang terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oh, oke, tadi terlalu jauh ya. Berapa jumlah mahasiswa kita? Ini ada 128 per 127. Ada berapa? 63, Pak. 100? 63. Oh, masih banyak yang gabung ya. Kenapa? Habis kuliah tadi? Iya, Pak. Jam berapa? Jam 2, sekitar jam 2 tadi. Selesai jam 2. Selesai jam 3 sepertinya, Pak. Jam 3 tuh udah 2 jam loh ya. Ini masih banyak yang belum gabung. Absensinya gimana absensinya? Siapa yang kontrol absensinya? Absensinya manual oleh Komting, Pak. Komting manual. Iya. Manualnya dari mana? Ini kan caranya gimana kalau manual? Dilihat dari NIM-nya, Pak. Oh, oke. Tolong nanti saya diinfokan juga ya berkaitan dengan absensi yang ada. Dan nanti itu sebagai salah satu persyaratan juga. Oke, bisa kita mulai ya. Jadi kita akan bicara mengenai tentang pemeriksaan alkohol. Alkohol itu sebenarnya golongan besarnya sih. Di mana di dalamnya itu ada tentang etanol, etil alkohol, dan juga metanol metil alkohol. Sering kali yang kita dapatkan ya. Sebenarnya kalau alkohol itu bisa dikonsumsi dalam batas konsentrasi tertentu sebenarnya. Kalau metanol itu tidak bisa dikonsumsi. Sehingga kalau di dalam pasaran itu, metanol itu dibedakan sebenarnya warna aslinya tidak biru. Jadi metanol itu sama dengan spiritus. Ya. Dan seringkali terjadi kalau kita sering mendengar di beberapa media, di mana ada orang pesta miras, ya, ada yang dioplos, ada yang tidak, itu kemudian dia meninggal, ya. Atau seringkali kita mendapatkan orang yang sering minum, itu dia meninggal. Itu sebenarnya banyak faktor. Yang pertama adalah, salah satunya adalah metanolnya. Metanolnya sebenarnya kan juga nanti dia sampai bisa merusak dari mata, juga biasanya juga di alkohol metanol itu bisa juga menyerang di hati kita. Sehingga perlu pada kondisi-kondisi tertentu bahwa terjadi suatu kasus orang itu meninggal karena alkohol mungkin juga bisa, kemudian juga karena metanolnya, kemudian juga beberapa faktor pada saat orang minum alkohol itu bisa menyebabkan efek mabuk. Efek mabuk ini nanti juga berefek ke efek-efek selanjutnya di situ. Kalau kita pada saat pas minum alkohol, kemudian kita mengemudikan kendaraan, juga efeknya juga sangat berbahaya juga. Sehingga perlu dilakukan ya untuk mendeteksi adanya alkohol maupun metanol di dalam sampel keracunan itu. Kalau kita bicara di toksikologinya.
Jadi kalau kita bicara ya, alkohol ini sebenarnya kan hal yang sudah sangat lazim yang kita sering temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di mana salah satu efeknya adalah efek yang memabukkan, sehingga tidak kalau di keyakinan kita, di agama kita yang kita yakini nggak boleh kita untuk meminum daripada alkohol ini, karena nanti efeknya itu yang mungkin minumnya tidak apa-apa ya, tapi efek dari setelah minum itu nanti yang mungkin memberikan efek perbuatan-perbuatan yang tidak bisa kita kendalikan karena kita dalam keadaan mabuk. Di mana alkohol biasanya kita dapatkan dari peragian atau dari fermentasi. Ya, biasanya dari gula-gula, ya, dari gula, kemudian sari buah. Kalau sari buah biasanya ya seperti anggur dan sebagainya itu. Kemudian yang banyak itu dari gula juga banyak juga. Bisa kita dari umbi juga bisa. Kalau di daerah mana ya? Ada yang dari Bekonang kan? Daerah Bekonang itu daerah sekitar apa ya? Sulu, Karanganyar ya. Itu ada suatu daerah di mana dia menghasilkan alkohol, sangat terkenal di daerah itu. Di mana di dalam proses peragiannya ya, alkohol ini bisa sampai dengan konsentrasinya itu adalah 15%. Ini dari proses peragiannya saja. Tetapi pada saat kita distilasi, pada saat proses distilasi ini tentunya nanti akan menghasilkan apa? Di situ kadar alkoholnya akan jauh lebih tinggi. Walaupun bisa juga mencapai 100%, tapi agak jarang ya. Karena harus membutuhkan peralatan yang sangat rumit untuk mendapatkan ini, karena nanti untuk alkohol ini kan diperlukan distilasinya tidak sampai 100 derajat Celcius. Karena nanti kalau sampai 100 derajat Celcius dia akan menguap bersama dengan airnya. Gitu. Sehingga pada saat distilasi pasti itu tidak sampai ke sana. Di dalam penggolongannya alkohol ini ya, ini kita bisa golongkan menjadi 3, di mana ada golongan A, ini kadar alkoholnya atau etanolnya itu 1 sampai dengan 5%. Golongan B itu 5 sampai dengan 20%, dan golongan C 20 sampai dengan 45%. Nah, ini penggolongan ini juga nanti berkaitan dengan peredarannya di dalam masyarakat. Jadi tidak semua diizinkan katakanlah untuk golongan B ini harus ada izinnya seperti apa. Golongan C juga begitu. Jadi dengan penggolongan ini nanti daerah-daerah tertentu atau katakanlah tempat-tempat tertentu ya, itu harus mempunyai izin di dalam peredarannya. Oke, di dalam metabolismenya, jadi sekitar 90 sampai dengan 80%. Jadi dari alkohol yang dikonsumsi akan dimetabolisme oleh sistem di dalam hati menjadi bentuk karbon dioksida dan air. Ya, jadi proses metabolisme yang ada di dalam hati. Sehingga nanti kalau kita lihat bahwa enzim hati ini akan memetabolisme, maka sebenarnya kalau kita banyak meminum alkohol pun sebenarnya nanti bagian yang bisa terkena itu salah satunya adalah hati. Ya. Hatinya seperti nekrosis itu, jadi seperti mengeras itu ya. Sehingga nanti dia tidak bisa mempunyai fungsi yang lainnya. Biasanya kalau kita temukan orang terlalu banyak alkohol, biasanya akan terjadi nekrosis di dalam hatinya. Kemudian sebanyak 2 sampai dengan 8% ini akan diekskresi melalui paru-paru. Kemudian ada juga yang dikeluarkan melalui urin, ada yang dikeluarkan melalui saliva atau air liur, kemudian air mata dan pernapasan. Jadi ini proses pengeluarannya dari dalam tubuh. Alkohol juga dapat diekskresi melalui air susu. Ya. Jadi pada saat ibu menyusui seharusnya ya jangan mengkonsumsi alkohol ya, karena nanti bisa dikeluarkan melalui air susu. Nah, nanti bayinya mungkin bisa, kalau mabuk sih enggak ya, mungkin ya bayi mabuk tidak karena air susu, ternyata ibunya mengkonsumsi banyak alkohol. Kemudian kandungan alkohol pada alveoli paru-paru bisa digunakan untuk menggambarkan tingkat kadar alkohol di dalam darah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa juga mendeteksi salah satu cara,
Di samping alkohol itu bisa kita deteksi di dalam darah, sebenarnya bisa dilihat dari apa? Dari pernafasan. Tapi metodenya juga agak sedikit berbeda ya, nanti catat caranya. Kemudian kecepatan daripada penyerapan alkohol dari setiap orang ini akan berbeda-beda, ya, bervariasi. Umumnya konsentrasinya di dalam darah itu mencapai maksimal itu setengah sampai dengan 1 jam setelah. Jadi pada saat kita bicara mengenai kandungan alkohol setelah kita minum, nanti kan ada suatu proses metabolisme di dalam tubuh tadi. Salah satunya di dalam proses metabolisme tadi bahwa alkohol ini akan masuk ke dalam darah kita. Dan itu bisa mencapai kadar maksimal di dalam darah kita itu setelah kita minum setengah sampai 1 jam. Ketika alkohol terserap dalam aliran darah, maka eliminasi alkohol akan terjadi melalui proses ekskresi dan metabolisme. Jadi tadi seperti yang kita sampaikan di depan, bahwa proses ekskresinya itu bisa terjadi tadi ya melewati apa? Ya bisa melewati urin, ya. Kemudian bisa melewati paru-paru, melewati pernafasan, dan metabolismenya nanti akan merubah apa? Di mana alkohol di dalam metabolisme akan diubah menjadi karbon dioksida dan H2. Ini proses metabolisme yang ada. Kemudian kadar alkohol di dalam darah, ya, konsentrasinya maksimum di dalam darah itu bergantung dari apa? Banyak faktor yang mempengaruhi daripada konsentrasi alkohol dalam darah. Yang pertama adalah dosis total. Dosis total adalah keseluruhan ya alkohol yang masuk di dalam tubuh kita. Kemudian kekuatan larutan, artinya konsentrasinya. Konsentrasi alkohol tadi kan ada berbagai macam ya, kita lihat golongannya ada 3. Nah, konsentrasi ini juga tentunya akan mempengaruhi ya kadar maksimum alkohol di dalam darah kita. Kemudian jarak waktu setelah mengkonsumsi, di mana tadi bahwa waktu setengah sampai dengan 1 jam ini akan meningkatkan ya kadar yang optimal di dalam darah. Jadi setelah itu maka apa? Karena setiap alkohol yang masuk di dalam tubuh itu pasti akan melakukan proses apa? Metabolisme. Kemudian juga melakukan apa? Ekskresi atau dikeluarkan. Sehingga ya semakin lama jarak waktunya setelah minum, maka konsentrasi di dalam darah tentunya akan semakin kecil. Tetapi perlu diingat bahwa untuk mencapai konsentrasi maksimal ini ya setengah sampai dengan 1 jam setelah kita minum. Kemudian juga dipengaruhi jarak waktu antara makan dan minum, jenis makanan yang kita makan, ya, ternyata ada suatu kombinasi dari makanan kita itu bisa juga untuk menurunkan daripada alkohol atau mungkin juga bisa meningkatkan. Jadi mungkin katakanlah kita minum alkohol sama minum makan durian, mungkin bisa konsentrasinya akan lebih tinggi. Kemudian juga berat badan ya. Berat badan juga berpengaruh terhadap konsentrasi, kesehatan individu masing-masing, dan metabolisme maupun ekskresi. Di mana tingkat metabolisme atau ekskresi ini berpengaruh karena apa ya? Karena pada saat metabolisme dia akan mengubah alkohol tadi menjadi apa? Karbon dioksida dan air. Kemudian tingkat ekskresinya apa? Dia akan kecepatan di dalam mengeluarkan alkohol dari dalam tubuh kita. Semakin cepat metabolismenya, semakin cepat ekskresinya, maka semakin kecil konsentrasi alkohol di dalam darah. Kemudian bagaimana cara kita melakukan eliminasi atau proses eliminasi yang di dalam tubuh kita apabila kita itu meminum alkohol. Di mana proses eliminasi mengikuti zero order kinetic order. Jadi artinya laju eliminasi berbanding lurus dan tidak bergantung pada jumlah alkohol di dalam tubuh. Akan tetapi ketika kadar maksimum dari alkohol mencapai puncaknya ya, maka laju pengurangan dari tingkat tersebut harus konstan. Jadi artinya pada saat tadi kan 1,5 sampai dengan 1 jam itu bisa mencapai kadar maksimum di dalam darah. Walaupun laju eliminasinya berbeda-beda dari setiap individu,
Nilai rata-rata eliminasi bergantung dari kebiasaan minum. Jadi kebiasaan minum kita ya itu mempengaruhi betul eliminasi alkohol di dalam tubuh kita. Kebiasaan minumnya itu apa? Seringnya kita minum. Ya. Jadi kalau kebiasaan minum kita tiap individu orang bukan peminum itu angka eliminasinya penurunan alkohol di dalam darah itu ya 12 mg per jamnya. Peminum biasa ya orang yang biasa minum itu eliminasinya itu 15 mg per jam. Kemudian kalau peminum berat itu eliminasinya adalah 20 mg per jamnya. Ya, miligram persen per jamnya. Artinya di sini kalau kita lihat orang yang semakin sering minum itu maka tingkat eliminasinya semakin besar. Kalau orang yang tidak biasa minum, tingkat eliminasinya semakin kecil. Oke. Kita masuk di pemeriksaan. Saya nanti yang ini yang berkaitan dengan alkohol secara kualitatif, kita bisa juga menggunakan dengan metode kalium bikromat, kemudian mikrodifusi, metanol, dan aseton. Ya. Kalau kita bicara di sini, kalau kita menggunakan analisa secara kualitatif itu artinya hanya bicara mengenai ada atau tidaknya alkohol di dalam spesimen, ya, di dalam sampel tadi. Nanti kita juga akan bicara bagaimana cara analisa secara kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menunjukkan berapa besarnya ya alkohol yang ada di dalam sampel atau spesimen. Di mana prinsipnya kalau kita melakukan analisa kualitatif dengan metode kalium bikromat, di mana prinsip yang terjadi adalah terbentuknya warna hijau dari hasil oksidasi etanol dalam spesimen urin dengan kalium bikromat dalam suasana asam. Jadi nanti di sini adalah alkohol yang ada di dalam urin tadi atau etanol yang ada di dalam urin nanti akan dioksidasi ya. Dalam sebentar ya. Maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau oksidasinya dalam suasana asam ya. Kalau di kromat, kalium berkromat itu biasanya warnanya kan warna awalnya kan warna kuning. Tetapi pada saat nanti dioksidasi oleh alkohol, ya, dia dalam suasana asam oksidasinya itu maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Itu beberapa peralatan dan reagen yang ada. Ya. Jadi sangat sederhana peralatan yang ada. Reagennya pun juga sangat sederhana, hanya menggunakan kalium bikromat, K2CR2O7 2,5%, dan H2SO4 atau asam sulfat 50%. Cara kerjanya bagaimana analisa kita dengan analisa kita terhadap etanol dengan metode kalium bikromat. Kita masukkan 5 ml urin di dalam tabung reaksi. Kemudian nanti bisa ditutup ya. Kemudian kertas saring ditetesi dengan K2CR2O7 ditambah dengan H2SO4 tadi di dalam suasana asam untuk membuat suasana asam. Kemudian masukkan kertas saring tersebut di bagian leher daripada tabung. Kemudian setelah itu sumbat tabung ya, dengan gabus dan panaskan pada air dengan suhu 100 derajat Celcius. Jadi di dalam penanas es. Kemudian yang terjadi diamati perubahan warnanya. Kalau warna kertasnya itu berubah dari kuning menjadi hijau, itu menandakan adanya alkohol atau etanol. Di mana dengan metode ini, dengan metode kalium bikromat, ini hasil positif itu apabila kadarnya lebih dari 40 mg prosen. Artinya deteksi minimal yang bisa dideteksi paling kecil itu adalah 40 mg prosen. Jadi kalau ada di situ dalam
urin tersebut ada minimal konsentrasinya 40 mg/%, 40 mg dalam 100 ml, maka di situ bisa menunjukkan nilai positif. Jadi gambarannya begini, berbicara. Jadi kalau kita punya tabung reaksi di sini, ya, tabung reaksi aja. Kemudian kita isi di sini 5 ml daripada urin. Kemudian, nah, nanti setelah itu ini kertas saring yang kita tetesi dengan K2CR2O7 dan H2SO4. Setelah ini kita tutup. Ada penyumbatnya lah di sini. Jadi ini kita selempitkan di sini di bagian pinggir ya. Kertasnya di bagian pinggir, kemudian ini kita tutup. Ini gambarnya kurang pas, ini kertasnya ada di pinggir. Ini dalam keadaan tertutup. Kemudian ini kita panaskan di dalam butterbath. Misalnya ini butterbathnya ya, itu bagus. Butterbath itu pemanasan dengan air. Bapak, maaf suaranya kecil, Pak. Kemudian nanti di sini dengan pemanasan ini maka alkohol ini kan akan menguap. Dia akan mengenai kertas kalium bikromat atau kalium dikromat. Sehingga kalau ada alkohol, kertas ini yang awalnya berwarna kuning, dia akan berubah menjadi warna apa? Kalau positif warnanya apa? Hijau. Hijau. Ini sudah caranya sederhana seperti ini. Ini penanas airnya ya. Ini seperti itu. Jadi analisa kita dengan menggunakan kalium dikromat seperti itu. Ya, reaksi saja di sini nanti bisa menunjukkan ya apakah ada alkohol atau etanol di dalam urin dengan metode kalium dikromat. Bagaimana dengan metode difusi? Ini adalah salah satu metode juga yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya alkohol di dalam spesimen. Ya, prinsipnya di dalam tempat yang kedap, alkohol dalam spesimen urin akan menguap dan bereaksi dengan kalium bikromat dalam suasana asam hingga terjadi perubahan. Sebenarnya prinsipnya sama dengan pada saat kita menggunakan yang tadi, ya. Kalau tadi hanya menggunakan tabung reaksi, ini dengan menggunakan cawan Conway. Ya. Reagennya sama, ya. Kalau di sini ini adalah membuatnya kalium kromat, bikromat 0, gram dilarutkan dalam 100 ml asam sulfatnya 60%. Kalau tadi dilarutkan dalam asam sulfatnya adalah 50% yang dipakai tabung reaksi. Kalau ini agak sedikit rumit di dalam pengerjaannya ya. Jadi tempatkan spesimen di bagian tepi dari cawan Conway, kemudian sampai tertutup dasarnya. Tambahkan beberapa mililiter ya, di sekitar tempat spesimen tadi, tutup rapat dan inkubasikan di dalam suhu 30 derajat Celcius selama 1 jam. Interpretasinya nanti dilihat ya. Kalium bikromat berubah dari warna kuning menjadi warna hijau yang nanti kalau konsentrasinya banyak dari warna hijau itu berubah menjadi warna biru. Nah ini sebenarnya. Jadi ini cawan Conway ini. Ini kontrol negatifnya dia warna kuning di sini. Coba nanti kalau di kamus saja mungkin bisa dipraktekkan ya dengan cawan Conway-nya ini. Tapi bersihnya sama sih sebenarnya. Kemudian pemeriksaan metanol ini sebenarnya oksidasi antara etanol dengan kalium bikromat dalam suasana asam. Ya. Sama sebenarnya. Ya. Oke, saya kira ini nanti bisa dilihat. Kemudian kalau kita sekarang bicara, kalau tadi kita sudah bicara di analisa secara kualitatif menunjukkan ada tidaknya alkohol di dalam spesimen, ya. Sekarang kita akan bicara mengenai pemeriksaan alkohol secara kuantitatif. Artinya di sini bicaranya adalah kita mengetahui berapa konsentrasi daripada alkohol yang ada di dalam spesimen. Sebelum masuk di analisa ini, ya, ada yang
Mau ditanyakan? Tadi kita sudah bicara mengenai tentang penggolongan alkohol, bagaimana metabolisme di dalam tubuh, ya, bagaimana ekskresinya. Kemudian kita juga sudah bicara mengenai tentang bagaimana pemeriksaan alkohol secara kualitatif untuk menunjukkan ada tidaknya alkohol di dalam suatu spesimen. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini masih 157 orang ya, masih ada beberapa yang berarti berapa 163 ya. Ada 5 mahasiswa atau 6 mahasiswa yang belum gabung. Mulai kuliah kapan? Tahu-tahu sudah. Saya kira belum mulai kuliah kalau belum ada kabar. Tahu-tahu udah mulai kuliah gak beberapa kali pertemuan. Mulai kapan kuliahnya? Mei. Halo. Mulai awal Mei. Mei. Ini sudah minggu ketiga, Pak. udah minggu. Maret atau Hampir berarti loh. Maret sih salah ngomong. Maret. Hampir Mei udah mendekati lebaran ya. PS Kamu Bapak. cepet-cepet lebaran. Di Maret ya. Maret sudah mulai. Masih online semuanya ya ini ya. Ada praktikum Masih, tidak? Bapak. Praktikumnya sudah tatap muka belum? Mei, Belum Pak. pernah Belum, Pak. praktikum sama sekali, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi belum kamu sudah masuk semester 4. Berarti hampir 2 tahun ya. Belum pernah ke kampus ya? Belum, Pak. Bapak. Udah sih, Pak. Sekali. Oh. Gimana kalau tempatmu pandemi masih ramai enggak? Tapi Pak, udahan alhamdulillah. Sudah booster belum? Lalu, Pak. Sudah. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, nanti yang belum enggak bisa mudik loh ya. Kalau nanti mudik enggak? Cepat-cepat. Kan udah di rumah, Pak. Aku di kampung, iya. Pak. Saya kira sowan ke calon mertua. Pak, puasa libur gak ya, Pak? Puasa yura tuh ya masuk puasa libur. Nah gimana? Baik, Pak. Oke, Kamu oke. kayak anak SD we puasa minta libur gitu. Wah, capek banget kuliah. Bosen ya. Kalau dulu kan pengennya libur, sekarang kebanyakan libur bosen kan. Pengen buru-buru praktek, Pak. Ya makanya itu, ini kan kasian juga, ini kamu udah hampir masuk tahun kedua. Yang terpenting itu di prakteknya itu loh, nanti untuk kompetensinya, untuk skillnya itu loh. Ini yang menjadi kendalanya kan ada di situ gitu loh. Mudah-mudahan lah nanti bisa segera praktikum ya, karena sebenarnya ini juga ya gimana ya pandemi itu ya, dikatakan berisiko ya berisiko, dikatakan tidak berisiko ya gimana, karena penyebarannya itu kan seperti orang kena flu ya, jadi mudah sekali menyebar gitu loh. Tetapi mau tahu kita divaksin pun juga tidak bisa menjamin gitu. Tapi kalau mau seperti ini terus ya gimana kondisinya nanti, kompetensinya itu nanti yang perlu ditingkatkan. Ya oke lah, mudah-mudahan Ramadan datang, kita berdoa aja mudah-mudahan juga segera selesai pandemi ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal. Oke, ada pertanyaan enggak? Kita pernah ketemu di semester berapa ya? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Semester 3 kemarin ya. Semester kemarin, Pak. Belum semester 3 juga pernah, Bapak. Semester 2 atau 2 atau 1 itu pernah, Pak, kalau tidak salah. Di kimia analitik. kimia ya, oke lah. Anissa ini di rumah Anissa itu. Anissa siapa, Pak? Di Bukan rumah. siapanya? Ini ada Anissa Safitri, Anissa N. Anissa N ini siapa ini? Saya, Pak. Oh, saya kira cuma pasang foto mutok, kamu terus tinggal pergi. Oke, Anissa Safitri ada pertanyaan? Belum, Bapak. Kalau ini siapa? Siti Naili Karomah itu cewek atau cowok ya? Ya kayak Korea.
Perempuan, Pak. Nah, Pak Peci ya? Foto pas apa? Pas kegiatan apa? Apa kamu edit? Pak. Itu editan, Pak. Editan. Nah, saya kira orang Korea. Ada pertanyaan? Naili? Belum ada, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nanti kita break di jam berapa? Jam 6 ya? Pas maghrib ya. Break sebentar, sholat. Karena nanti kalau kita lanjutkan, kita sampai jam 7 nggak ke bagian sholat maghribnya nanti. Ini saya juga masih ada di kantor, belum pulang. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang di pemeriksaan alkohol secara kuantitatif. Di sini kita bicara bahwa bagaimana kita bisa mengetahui konsentrasi dari alkohol yang ada di dalam spesimen, di dalam tubuh seseorang ya, pasien dan sebagainya. Di mana pemeriksaan ini yang sangat dianjurkan kita bisa menggunakan dengan enzimatik maupun dengan kromatografi gas. Yang sangat sering dilakukan itu dengan kromatografi gas. Jadi kromatografi gas itu kalau kita bicara kasarnya, sebenarnya itu pengembangan dari metode KLT. Apa KLT? Kromatografi lapis tipis. Atau TLC, thin layer kromatografi. Atau kita bisa juga kalau di kampus pernah praktek kromatografi kertas. Jadi kromatografi itu dasarnya seperti itu, pemisahan suatu zat ya melewati suatu media dengan adanya fase gerak. Jadi kalau di kromatografi lapis tipis, kita kan bisa menggunakan atau kromatografi kertas, kita bisa menggunakan fase geraknya kan cairan, eluennya. Kalau di kromatografi gas, ini fase geraknya yang menggerakkan atau yang membawa zat-zat tadi atau alkohol tadi yang kita periksa, ini adalah gas. Jadi ini bisa dibayangkan nanti ya, ada gambarnya juga. Di mana spesimen yang dianjurkan di dalam analisa kadar etanol di dalam darah ini kita bisa menggunakan whole blood. Whole blood sangat dianjurkan, artinya darah lengkap ini. Ya, darah diambil, kemudian diawetkan, pengawetannya ya biar tidak membeku, itu kemudian nanti akan dianalisa. Bisa juga sebenarnya kita juga menggunakan plasma atau serum. Ya. Itu bisa juga digunakan. Tetapi biasanya yang sangat baik itu kita menggunakan whole blood. Kalau plasma atau serum itu kan kita bekukan dulu ya. Misalnya kita serum itu kita ambil darah venanya, kita ambil kemudian kita bekukan, kemudian kita pusingkan. Kita centrifuge, kemudian nanti cairannya serumnya yang kita ambil. Tetapi di sini pada saat kita menggunakan plasma sebenarnya di situ banyak lebih banyak airnya daripada whole blood, kadar alkoholnya relatif lebih tinggi. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan analisa kromatografi gas, darah yang diambil atau yang digunakan di dalam analisa itu lebih baik yang whole. Walaupun kita juga bisa menggunakan serum ataupun plasma. Kemudian kalau kita menggunakan metode enzimatik, ini bergantung pada oksidasi spesifik enzim dari etanol menjadi asetaldehid dengan menggunakan alkohol dehidrogenase. Jadi ini adalah nanti kalau di situ biasanya enzimatik ini nanti berkaitan juga dengan berapa suhu di dalam analisanya. Oksidasi memerlukan reduksi dari nikotinamid aldenin dinukleotida ya, NAD. Ini teori saja ini. Menjadi NADH, kemudian yang disertai dengan perubahan absorben. Di mana absorben ini nanti yang kita hasilkan, yang kita baca di dalam spektrofotometer. Jadi kalau di dalam spektrofotometer biasa kita kan ukurnya kan absorben. Berapa sih absorbennya di situ? Nah, tentunya di sini nanti pada saat kita bicara analisa dengan spektrofotometer, tentunya kita harus membuat kurva kalibrasinya, pembandingnya. Ya. Katakanlah kita membuat alkohol dengan konsentrasi katakanlah 1 ppm atau 1 mg per liter. Kemudian kita reaksikan, kemudian terbentuk warna, kemudian kita ukur absorbensinya. Sehingga nanti sampel yang ada di dalam darah yang kita analisa tadi, kita akan juga nanti tinggal dihitung
kemudian diukur absorbennya. Sehingga nanti kita tinggal membandingkan berapa absorben dari sampel, kemudian dibagi dengan absorben dari standar, dikalikan daripada konsentrasi standar tersebut. Itu prinsip dasarnya, prinsip yang lebih mudah di dalam kita melakukan analisa dengan spektrofotometer. Kalau kita menggunakan yang sekarang kita bicara mengenai analisa alkohol secara kuantitatif dengan metode kromatografi gas, ya, ini darah yang kita ambil, ini darah whole blood yang diawetkan dengan sodium fluorida dan potasium oksalat. Fungsi daripada sodium fluorida ini untuk mencegah ya, dan membalikkan proses degradasi alkohol oleh bakteri. Artinya, kalau alkohol itu kita tambahkan dengan pengawet sodium fluorida, maka proses degradasi atau perubahan alkohol oleh bakteri ini bisa kita cegah. Jadi kalau terjadi degradasi, ya nanti konsentrasi alkoholnya akan berkurang. Kalau degradasinya berlangsung dengan cepat, karena bakterinya banyak, ya nanti alkoholnya mungkin tidak bisa kita temukan, walaupun sebenarnya itu ada di dalam darah tersebut. Karena sudah terdegradasi atau dilakukan perombakan oleh mikroorganisme atau bakteri. Sehingga untuk mencegah perombakan tadi oleh bakteri, perlu ditambahkan pengawet sodium fluorida. Sedangkan pengawet yang potasium oksalat, ini adalah antikoagulan. Antikoagulan itu artinya adalah untuk menjaga darah dalam keadaan cair, tidak membeku. Ya. Di mana antikoagulan ini menjamin darah tetap dalam mungkin dan tidak terpisah menjadi sel-sel darah merah dan serum. Jadi kalau kita biarkan darah itu kita ambil, ya misalnya darah vena kita ambil kemudian kita tidak tambahkan antikoagulan, ya dia nanti akan memisah antara darah merah dan serum tadi, seperti serum atau apa yang kita pisahkan tadi. Jadi ini dilihat bahwa fungsi daripada sodium fluorida, potasium oksalat ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Kromatografi gas sebaiknya dilakukan menggunakan dua kolom yang berbeda. Jadi pemisahan, kalau tadi saya gambarkan bahwa sebenarnya kromatografi gas hampir sama dengan kromatografi lapis tipis. Cuma kamu udah pernah dengar, sudah pernah mengerti kromatografi lapis tipis? Sudah. Belum, Pak. Belum. Ya, memisahkan misalnya ya, ini. Jadi Bapak suaranya ya, putus-putus. suaranya putus. Terdengar ya suara saya? Ini baru terdengar, Bapak. Jadi ada suatu plate. Ini ada suatu plate. Kemudian ini nanti kita totalkan sampel. Kemudian ini kita nanti ada suatu cairan di sini. Ya. Di ini nanti kita tempatkan pada sebuah kotak bejana. Biasanya dalam bentuk segi 4 yang kita bisa tutup. Ini ada larutannya di sini. Larutan yang sebagai gas pembawa. Sehingga nanti di sini kita beri batasan untuk LW-nya, migrasinya sampai di sini. Ini nanti setelah kita diamkan di dalam bejana ini, nanti maka komponen-komponen yang ada di dalam sampel ini, kalau misalnya di sini ada dua komponen, maka nanti terjadi pemisahan. Ini komponen A, ini komponen B. Dan nanti kalau di kromatografi lapis tipis, ini tingginya komponen dan warna yang muncul itu dibandingkan dengan standar. Misalnya ini sampelnya, SP sampel ya. Kemudian ini adalah standarnya. Kalau nanti di situ ada katakanlah sampai sini, standar biasanya 1. Ini misalnya zat A. Kita lihat tingginya ini. Tingginya kita bandingkan RF-nya. RF itu adalah jarak migrasinya zat dibagi dengan tingginya LWN.
Ini. Kemudian dibandingkan dengan warna yang ada. Kalau tingginya itu sama, warnanya sama, maka bisa dikatakan bahwa sampel ini mengandung zat A. Ini sebenarnya prinsipnya sama seperti itu kalau kita dengan melihat dengan mata gitu ya, di pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Ini bisa kita lakukan pada saat analisa, misalnya saat warna makanan, kemudian bisa juga pada saat kita melakukan analisa pestisida, itu kita bisa menggunakan analisa ini. Ini gambaran kasarnya seperti itu. Di dalam kromatografi gas ini pun juga seperti itu nanti ya. Jadi nanti kalau tadi lempengnya tadi ya, fase diamnya tadi, ini kita menggunakan kolom namanya. Kolom itu hampir sama seperti katakanlah pipa kecil terbuat bisa dari tembaga dan lain sebagainya. Di dalamnya nanti ada zat-zat lain seperti ada silika dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai zat fase diamnya. Nah, kemudian di sampel tadi katakan alkohol ini nanti didorong dengan apa? Dengan gas pembawanya itu. Oke. Nanti kalau ada gambar mungkin akan lebih jelas ya. Mungkin nafas ini dalam urin nanti bisa dibaca nih. Kalau metodenya di sini prinsipnya adalah pada saat kita melakukan analisa kromatografi gas dengan analisa alkohol tadi, di mana pengambilan udara yang mengandung alkohol. Kenapa ini pengambilannya di situ? Karena tadi gas sampel yang ada di dalam udara tadi, di dalam sampel tadi itu nanti kita ambil dengan siring. Kemudian setelah itu diinjeksikan. Kemudian di mana nanti dipanaskan dalam penanas air. Ini biasanya di penanas airnya di dalam sampelnya tadi biar menguap baru diambil dengan siring tadi. Setelah diambil dengan siring, kemudian diinjeksikan atau disuntikan. Nanti ini beberapa kondisi yang ada ya. Jadi kolomnya itu harus dipanaskan berapa? 160 derajat. Gas membawanya nanti adalah nitrogen, aliran kecepatan gasnya adalah 50 ml per menit. Detektornya yang untuk mendeteksi ini FID, Flame Ionization Detector. Oke. Cara kerjanya bagaimana kita melakukan analisanya? Yaitu nanti ya masukkan 0,5 ml sampel ke dalam botol hijau dari McCartney. Jadi ada suatu botol khusus ya untuk itu menjadi tempatnya daripada sampel. Ya, kemudian tutup dengan kuat, kemudian dipanaskan dalam penanas air pada suhu 30 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, kemudian pindahkan 1 ml udara ya di atas sampel dengan menggunakan 1 ml disposable syring. Jadi syringnya itu khusus. Syring itu jarum lah. Kayak kalau kita ya bersama seperti jarum suntik, tapi ini khusus karena dia akan mengambil udaranya tadi yang ada di dalam botol ini. Diambil berapa? 1 ml, setara dengan 1 ml itu. Kemudian sampel udara diinjeksikan ke dalam gas kromatografinya. Ini modelnya ini. Kalau ini gas carrier-nya, ya, gas carrier itu gas pembawanya, gas nitrogen tadi yang akan membawa di sini. Kemudian sampel yang tadi yang kita ambil dengan siring yang 1 ml itu kita injeksikan di sini. Ya. Diinjeksikan dia akan masuk ke dalam kolom. Nah, ini kan terdorong. Nah, kolom ini ada di dalam suatu oven. Di mana suhunya tadi berapa? 160 derajat. Nah, sehingga nanti di sini alkohol ini akan terpisah di sini di dalam kolom ini. Terus ya kotoran-kotorannya akan terpisah satu persatu. Ya, setiap komponen atau bagian yang ada di dalam sampel itu akan memisah satu persatu setelah melewati kolom. Kemudian dia akan terdeteksi di dalam detektor. Kalau kita melakukan pengujian alkohol, maka kita bisa menggunakan detektor FID. Nah, sehingga detektor ini nanti dia akan memunculkan di dalam layar. Bentuknya ya seperti ini. Jadi seperti ini. Ini nanti yang kita ukur adalah reference time-nya. Jadi kapan pertama kali dia itu muncul, di detik yang keberapa, di menit yang keberapa. Ngitungnya waktu, ya RT-nya tadi,
itu dari waktu diinjekkan sampai dia muncul di sini. Nah, nanti itu kita bandingkan. Dia muncul di detik yang keberapa, di menit yang keberapa. Itu nanti kita bandingkan dengan alkohol. Alkoholnya juga di situ. Nanti katakanlah muncul di menit yang kelima, sampel ini juga ada peak atau ada muncul peak yang di menit yang kelima juga, maka itu bisa kita katakan itu adalah kandungannya alkohol. Kemudian nanti di sini, kalau yang ini luasan ini, seperti puncak gunung ini kita hitung luasannya. Luasannya itu menunjukkan semakin besar luasannya, maka semakin besar konsentrasinya. Ya, tuh. Sampai di sini ada gambaran enggak untuk kromatografi gas? Silakan. Halo. Ada, Pak. Ada. Silakan Mbak Galuh atau Mbak siapa yang mau bertanya? Jadi kalau saya bisa ulang lagi ya, prinsip dasar daripada kromatografi gas adalah di sini kita menilainya itu dari apa? Dari waktu pertama kali muncul, waktu keberapa muncul adanya suatu peak di sini. Ya. Di sini itu munculnya di menit yang keberapa atau detik yang keberapa. Ingat, pada saat kita menyuntikkan itu pasti ada dua. Kita menyuntikkan standar dan kita juga menyuntikkan sampelnya. Sehingga nanti yang kita bandingkan itu adalah pada standar katakanlah kita menyuntikkan di situ adalah alkohol. Kita injekkan alkohol. Ya. Konsentrasinya harus kita ketahui karena nanti kita akan apa? Kita akan menghitung berapa secara kuantitatif, berapa kadarnya di situ. Ya, kalau hanya mengetahui secara kualitatif ya sudah, asal alkohol saja murni kita injekkan, kemudian dia muncul di detik yang keberapa. Jadi gambarannya mungkin gini, mungkin ada di sebelah sini di slide berikutnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa di dalam sampel yang kita injekkan, misalnya kita menginjekkan sampel ya, maka sampel itu mengandung 3 komponen. Komponen 1. Bapak, mohon maaf suaranya kecil, Bapak. Oke, ya ke bawah tadi. Ya, komponen 1, komponen 2, ya. Ini komponen 2-nya. Dan komponen 3-nya. Di sini. Jadi kalau katakanlah ini muncul di berapa? Ini adalah menunjukkan munculnya waktu. Ini dalam satuan apa? Menit. Jadi komponen A ini dia muncul pada waktu 4 menit 328 detik. Kemudian komponen kedua dia muncul di berapa ini? Mungkin sekitar 5 atau 4 ya, mungkin 4,9 lah gitu ya. Kemudian komponen 3 ini muncul di 6,1 menit. Artinya apa? Kalau ini sebagai suatu sampel, spesimen, maka kita harus membandingkan dengan standarnya. Standarnya katakanlah ini standarnya. Standarnya ini. Maaf, harusnya sini. Tapi selainnya ini. Kita harus menunjukkan sini. Kalau katakanlah ini kadarnya alkohol. Kita suntikan adalah alkohol. Alkohol. Nah. Maka kalau dia muncul ada di sini, ya, munculnya itu sama, ya, atau peaknya sama di sini, maka ini adalah alkohol. Salah satu komponen 3 ini.
Nah, komponen 2 dan 1 belum tahu. Kalau kita ingin mencari ya kita harus memperkirakan. Memperkirakan kira-kira yang muncul di menit yang keempat, sekian ini apa dengan suhu sekian itu. Jadi kadang-kadang satu library ya pustaka yang bisa menunjukkan itu. Jadi sekali lagi pada saat kita melakukan pengujian kadar alkohol dengan spektrofotometer atau dengan gas kromatografi, yang kita hitung adalah waktu retensinya. Waktu retensi itu adalah waktu yang dibutuhkan dari waktu penginjekan sampai keluar di dalam monografinya, di dalam bentuk grafiknya ini. Kemudian kita bandingkan dengan standarnya. Jadi standarnya adalah sesuatu saat yang sudah kita ketahui dengan pasti. Kemudian nanti setelah kita injekkan, kemudian dia muncul di menit yang keberapa atau detik yang keberapa. Kita tinggal membandingkan saja waktunya yang sama, berarti nanti saatnya itu sama di situ. Ya. Sudah ada satu gambaran? Ada belum? Dikit. Ada, Silakan ya. Bapak. Silakan Mbak Putri ya, Mbak. Bapak, berarti yang mendekati standar itu yang berarti zat itu ya Pak, atau bagaimana Pak? Maksudnya gimana Mbak Putri ya? Kan itu kan tadi kan ada standarnya Pak. Berarti kalau hasilnya itu sangat jauh dari standar tuh berarti zatnya itu atau bagaimana ya Pak? Kalau itu tidak sama waktu retensinya, waktu munculnya peak ini, maka di situ bukan zat yang kita yang sama dengan standar. Jadi gini, jadi katakanlah kita sudah memperkirakan, kita akan mencari kadar alkohol di dalam darah. Maka yang kita suntikan sebagai standar itu pasti adalah alkohol. Ya. Setelah alat itu sudah siap dengan suhu tadi kan harus kita perhatikan 160 derajat ya. Kemudian aliran gasnya pun juga harus sama. Kalau aliran gasnya tidak sama, suhunya tidak sama, maka nanti akan mempengaruhi munculnya peak ini. Gitu loh. Maka pada saat kita menginjekkan standar dan pada saat kita menginjekkan sampel, itu suhunya harus sama. Kemudian suhunya harus sama, kemudian aliran gas pembawanya pun juga harus sama. Sehingga diharapkan dengan kondisi yang sama tadi, maka munculnya peak ini akan sama. Jadi pada saat kita menginjekkan alkohol tadi, pertama kita injekkan dulu. Kita injek ya. Biasanya kita sampel dulu biasanya, biar tidak mengkontaminasi ya. Sisa-sisanya tadi. Sampel kita injekkan, oke, sesudah jeda beberapa waktu, kemudian kita injekkan standarnya. Kemudian yang kita bandingkan adalah munculnya peak ini, munculnya grafik ini, ya kita bandingkan antara standar dan sampelnya. Kalau waktunya sama, ya itu nanti kita bisa memastikan, oh ini mengandung alkohol. Nah, tinggal nanti untuk mengetahui konsentrasinya, kita tinggal membandingkan luasan dari masing-masing peak ini. Ya, kalau luasannya mungkin beda antara standar dengan sampel, tetapi waktu retensinya pasti sama. Ya, kalau luasan itu bergantung dari konsentrasinya. Semakin besar konsentrasinya, semakin besar luasannya. Kalau luasan sampel itu lebih besar dibandingkan standar, maka pasti konsentrasinya sampel lebih besar daripada standar. Tapi kalau luasan daripada sampel itu lebih kecil dibandingkan dengan luasan standar, pasti konsentrasi sampelnya lebih kecil dibandingkan dengan standar. Kalau di spektrofotometer kan absorbansinya, ya, berapa nilai absorbansinya. Kalau di sini adalah berapa luasannya. Itu Mbak Mutia. Oh iya Bapak, baik Bapak, terima kasih. Kita break dulu ya, kita istirahat dulu. Kita akan ketemu di jam berapa? Karena kita harus sholat maghrib dulu, ini kelihatannya sudah jam 6:15. 6:30 cukup?
kita mungkin nanti bisa akhiri karena materi yang kedua ini relatif agak banyak juga sih. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita akhiri sekitar jam, kalau kita mulai 6:30 ya mungkin nggak sampai 7:30 kita sudah selesai. Bisa sampai 6:30? Bisa, Bapak. Oke. Jadi kita istirahat sebentar ya untuk sholat maghrib. Nanti kita sambung kembali. Terima kasih. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baik, Pak. Bapak, maaf itu masih di mute, Pak. Oke. Sampai saya ulangi lagi ya. Jadi toksikokinetika ini bicara mengenai di dalam bahasa lazimnya, bahasa gampangnya adalah bagaimana proses terjadinya suatu keracunan di dalam tubuh kita. Ini bahasa gampangnya. Kalau kita bicara proses di situ berarti kan ada awalnya. Bagaimana masuknya ke dalam tubuh kita, kemudian bagaimana terdistribusinya, kemudian bagaimana metabolismenya, kemudian nanti bagaimana dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau proses nanti menimbulkan sakitnya, ya dampaknya, ini akan kita bahas di toksikodinamika namanya. Jadi ada 2 materi yang akan kita bahas di sini. Ya, ini globalnya seperti itu. Jadi kita akan bicara tentang proses bagaimana masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh kita, bagaimana kita bicara tentang proses metabolismenya, kemudian bagaimana proses ekskresinya di situ. Ya. Nanti kalau kita bicara tentang masuknya, pasti kan masuk ke dalam tubuh itu berbagai macam. Ada yang melalui inhalasi itu melalui pernapasan, ada yang melalui oral, melalui mulut, ada yang melalui absorpsi. Itu absorpsi biasanya lewat apa? Kulit ya. Itu. Nah, nanti prosesnya di dalam tubuh pun dengan cara yang berbeda. Ini nanti metabolismenya, distribusinya itu juga akan berbeda. Kemudian tingkat keracunannya pun akan berbeda di situ. Oke, kita mulai. Nah, oke. Jadi suatu kerja toksin itu racun ya, pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Artinya di situ pada saat racun itu masuk ke dalam tubuh kita, ini berbagai proses itu ada. Ya, secara fisika, kimia, biologi itu ada. Proses ini umumnya dikelompokkan dalam 3 fase. Ada fase eksposisi, fase tosokinetik, ya, dan fase toksodinamik. Nanti kan kita bahas ya gambarannya apa sih fase eksposisi, toksokinetik, toksodinamik itu apa. Dalam menelaah ya interaksi antara xenobiotik atau tokson, ini bahasa gampangnya adalah racun ya, atau zat asing lah yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi kalau Anda nanti ketemu istilah xenobiotika atau ketemu dengan tokson, itu sebenarnya sama dengan zat asing tadi yang masuk ke dalam tubuh. Atau bisa juga racun yang masuk ke dalam tubuh lah gitu ya. Tapi biasanya zat asing saja karena nanti yang masuk ke dalam tubuh itu belum tentu sebagai zat racun ya. Dengan organisme hidup terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan yaitu tanda ketik, yaitu kerja xenobiotik pada organisme dan pengaruh organisme terhadap xenobiotika. Jadi adalah kita bahas interaksinya itu, zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah bagaimana zat racun itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Zat racun itu kerjanya seperti apa di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh kita. Ya. Kita itu terpengaruh apabila ada suatu zat racun, zat asing itu masuk ke dalam tubuh kita. Kerja tokson pada organisme adalah sebagai suatu senyawa kimia yang aktif secara biologi pada organisme ya. Sedangkan reaksi organisme terhadap
Zinobiotika atau tokson atau terapi racun umumnya dikenal dengan fase toksokinetika. Fase toksokinetika. Jadi fase-fasenya seperti itu. Oke, saya jelaskan di sini. Toksokinetika yaitu pengaruh tubuh ya, pengaruh tubuh terhadap senyawa toksin meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan ekresi. Kalau absorpsi itu artinya adalah masuknya ke dalam tubuh kita. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana distribusinya di dalam tubuh? Setelah masuk dalam tubuh dan didistribusikan, kemudian pasti terjadi suatu proses yang namanya metabolisme. Setelah terjadi proses metabolisme di dalam tubuh, maka akan dikeluarkan sebagian tentunya. Ada juga yang menetap di dalam tubuh tergantung dari zat racun tersebut. Di dalam metabolisme itu ada namanya juga biotransformasi. Jadi terjadi perubahan zat racun tadi. Pemahaman ya tentang absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekresi ini menentukan sampel yang harus diambil untuk menemukan penyebab dalam suatu kasus keracunan. Artinya apa? Pada saat kita itu bisa mengetahui masuknya dari mana, kemudian terdistribusinya di mana, kemudian metabolismenya itu menjadi apa di dalam proses dalam tubuh kita, kemudian dikeluarkan itu dari mana. Sehingga kita dengan mengetahui itu tadi, pada saat kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap proses keracunan, suatu kasus keracunan, maka di situ kita bisa menetapkan mau diambil di mana. Katakanlah sudah dalam proses ekskresi, sudah dikeluarkan. Oh ini dikeluarkan dalam bentuk urin. Oke, berarti nanti urin yang kita ambil dan yang kita periksa. Atau dia termetabolisme, terdistribusi di dalam darah, maka darah yang kita ambil di situ. Itu adalah dengan kita mengetahui bagaimana proses toksokinetika tadi, penyebarannya seperti apa, keluar seperti apa, kita bisa menentukan pengambilan sampelnya itu di mana. Tahu ya, ini penting sekali nih. Jadi nanti kita bisa mengetahui, oh absorpsinya seperti ini, dia masuk lewat oral, berarti dia masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian dia masuk ke dalam saluran cerna, kemudian dia diabsorpsi mungkin di dalam usus halus, kemudian masuk ke distribusi dalam darah dan sebagainya. Nah, itu kalau lewat oral. Kalau lewat pernafasan bagaimana? Itu beda lagi nanti situ ya. Jadi perlu diketahui situ. Oke, ini bahasanya agak sedikit rumit ya, agak sedikit susah. Jadi tolong diperhatikan. Jadi apa itu kata-kata zeno, ya, kemudian apa itu tokson dan sebagainya. Sebenarnya sama juga. Bahasa gampangnya adalah zat asing atau racun lah seperti itu ya. Kerja toksin pada umumnya ini ya sebagian besar prosesnya jelas tadi saya sampaikan, ada proses fisika, biologi, ya, biokimia. Kemudian secara umum fasenya sama, eksposisi, toksokinetik dan toksodinamika. Ini gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat prosesnya yang ada seperti ini. Jadi bagaimana dia kontaknya, fase eksposisi itu fase kontak ya. Jadi dia masuk ke dalam tubuh, kemudian diabsorpsi, kemudian fase toksokinetik, ini bagaimana dia terdistribusi dengan absorpsi, disposisi, ya, kemudian ekresi, biotransformasi, kemudian zat aktif ini akan memberikan efek pada orangnya, mikroorganismenya atau orang. Kemudian masuk dalam fase toksodinamik. Fase toksodinamik ini adalah berpengaruh di situ interaksi antara apa? Antara racun tadi ya, dengan respon dari organ tubuh kita, sehingga nanti akan memberikan efek. Jadi di situ ada efek farmakologis, jadi efek ini dan juga efek toksisnya di situ. Jadi bedanya di toksokinetik ini berkaitan dengan tadi ya, dari masuknya sampai dengan keluarnya ya, distribusi dan lain sebagainya, metabolisme dan sebagainya tadi. Tetapi kalau di fase toksodinamik ini adalah bagaimana efek yang muncul di situ. Jadi sekarang kita sudah bisa mengetahui ya, apa itu fase eksposisi, apa itu fase toksokinetik, dan apa itu fase toksodinamik.
Ya, di situ. Jadi sudah bisa mengetahui, paling tidak kamu sudah mengetahui toksokinetik berkaitan dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, transformasi, dan ekskresi. Faktor toksodinamik itu berkaitan dengan efeknya daripada racun tersebut. Ya, itu. Jadi cara garis besarnya seperti itu. Faktor eksposisi ya merupakan kontak suatu organisme dengan xenobiotika atau dengan zat racun yang pada umumnya kecuali untuk radioaktif hanya dapat terjadi efek toksik farmakologi setelah xenobiotik itu terabsorpsi. Jadi sebenarnya pada saat dia mempunyai efek itu kalau dia sudah terabsorpsi dalam tubuh kita, gitu. Di mana hanya toksin yang berada dalam bentuk terlarut terdispersi melalui molekul ya, dapat terabsorpsi menjadi sistem sistematik. Artinya gini, bahasa gampangnya bahwa pada saat racun itu dalam bentuk terlarut, ini mudah untuk disebarkan ya ke dalam jaringan tubuh lah, seperti itu pengertiannya. Dalam fase ini akan terjadi kontak antara xenobiotik dengan organisme. Jadi antara zat racun dengan tubuh kita. Di mana paparan itu bisa melalui apa? Melalui kulit, absorpsi ya, bisa melalui oral, yaitu melalui saluran cerna, atau bisa juga melalui saluran pernafasan atau inhalasi. Jadi proses masuknya itu bisa melalui kulit, bisa melalui mulut, bisa melalui saluran pernafasan. Oke, nanti ini bisa dilihat ya, dipelajari juga bagaimana proses di dalam penyerapan dalam tubuh. Nanti bisa Anda lihat di mana nanti pada saat proses penyerapan ini bergantung. Penyerapan dalam tubuh bisa kecepatannya itu bergantung. Bisa mana yang lebih cepat. Kalau lewat oral juga cepat juga. Lewat pernafasan ya dalam bentuk gas itu juga sangat cepat. Kemudian juga lewat kulit ini agak lambat. Jadi sebenarnya adalah kecepatan pada saat dia itu sudah mencapai di dalam sistem metabolisme kita. Mudah tersebarnya. Kalau dalam pernafasan, nafas itu kan cepat sekali. Masuk ke dalam paru-paru, kemudian nanti didistribusi ke darah dan sebagainya. Kalau saluran cerna itu kan harus diproses dulu. Proses kemudian baru diabsorpsi halus, kemudian baru masuk ke dalam saluran darah, dalam darah. Kalau kulit kan lama, kulit itu nanti kan juga harus melalui beberapa lapisan sebelum masuk ke dalam darah. Jadi kalau yang paling cepat sebenarnya adalah melalui paru-paru atau inhalasi. Oke, tapi bisa juga ya kalau dalam keadaan disengaja, ya, misalnya dalam penelitian atau mungkin di dalam pengobatan itu kita juga bisa menggunakan jalur injeksi, disuntikan. Itu juga akan jauh lebih cepat. Dan langsung kalau disuntikan langsung masuk ke dalam saluran darah, peredaran darah. Ini ya cara untuk masuknya ke dalam kulit ya, melewati kulit atau beberapa lapisan kulit yang harus dilalui sehingga dia akan lebih lambat. Kemudian bagaimana kalau dia melalui inhalasi, ya, dia akan cepat masuk ke dalam saluran darah juga. Oke, nanti ini prosesnya kamu baca ya, nanti yang bisa dilihat. Ini masih melalui yang inhalasi juga. Kalau di dalam inhalasi ini nanti prosesnya berbagai macam ya, dari beberapa jalur yang ada itu masih berbagai macam. Jadi katakanlah mungkin beberapa partikel yang padat, partikel yang besar, nanti tersaring di dalam bulu-bulu hidung. Kemudian saluran yang kecil nanti bisa dilakukan proses difusi atau fagositosis. Fagositosis itu adalah partikel-partikelnya ini akan diserap ya, oleh partikel yang lebih besar lagi. Oke. Ini yang inhalasi biasanya dalam bentuk gas dan ini cepat untuk masuk ke dalam peredaran darah dan sebagainya. Jadi seperti karbon monoksida ya, CO kan berbahaya sekali. Kemudian ini mudah kemudian diabsorpsinya di luar permukaan alveoli, cepat masuk ke dalam aliran darah sehingga nanti bisa terdistribusi secara luas. Bagaimana yang melalui saluran cerna, melalui oral. Jadi harus melalui rongga mulut dulu dan sebagainya, nanti di saluran pencernakan, kemudian di dalam usus halus, kemudian baru terdistribusi.
Ini proses yang ada di dalam masuknya zat toksis apabila melewati saluran cerna. Oke. Bagaimana efek daripada tokso di fase toksokinetika ini? Di mana efek toksiknya yang timbul jika xenobiotik itu terabsorpsi. Jadi ingat di xenobiotik adalah zat racun tadi. Apabila terabsorpsi, kemudian ditransfer ke dalam peredaran darah menuju respon. Jadi yang menyebarkan itu adalah darah. Kalau darah itu kan ke seluruh tubuh ya. Kemudian dia akan terjadi interaksi antara respon artinya dengan organ tubuh kita yang terdampak tadi, kemudian akan menimbulkan efek. Sehingga nanti di situ ada proses ya, untuk mengakhiri efek yang timbul oleh tubuh, xenobiotik akan dimetabolisme. Jadi bagaimana tubuh ini punya suatu cara untuk menghilangkan efek daripada racun tadi. Caranya bagaimana? Ya dia dengan dimetabolisme. Ya. Di metabolisme itu ada diubah. Ya. Seperti tadi kalau kita bicara di alkohol itu, alkohol akan dimetabolisme tubuh menjadi apa? CO dan H2O. CO-nya nanti kan dikeluarkan oleh tubuh kita melewati pernapasan. Nah, kemudian setelah dimetabolisme itu dieliminasi dari dalam tubuh. Eliminasi itu artinya dihilangkan. Dihilangkan ya diekresi tadi. Ada yang melewati urin, ya, ada yang melewati feses. Itu kan proses eliminasi seperti itu. Sehingga nanti xenobiotik ini di dalam tubuh akan melalui proses apa? Tadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi yang terrangkum di dalam fase toksokinetika. Jadi fase toksokinetika ini bicara tentang absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Dari proses masuknya, kemudian terdistribusi dalam tubuh, kemudian di metabolisme, kemudian dikeluarkan. Itu adalah fase toksokinetik. Jadi Anda sudah dapat gambaran. Oke. Jadi di situ toksokinetik ini melalui suatu proses invasi. Invasi itu masuknya zat racun tadi, kemudian ditransportasikan, ya. Kemudian juga didistribusikan. Jadi zat racun ini kan akan bergerak di dalam tubuh kita. Tergantung melalui apa? Tergantung dari cara masuknya ke dalam tubuh. Kalau dalam bentuk lewat pernapasan, ya dia melewati paru-paru. Kalau lewat saluran cerna atau lewat mulut, itu yang melalui saluran cerna kita. Setelah itu nanti akan dieliminasi. Yaitu proses penghilangan dari zat racun dari tubuh kita. Itu namanya eliminasi. Dengan cara diekskresikan atau dikeluarkan. Fase toksokinetika juga disebut dengan fase farmakokinetika, cuma istilah yang lainnya saja. Ini. Jadi prosesnya yang terpenting adalah pada saat kita bicara mengenai fase toksokinetika, pasti kita bicara bagaimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekstraksi. Itu yang dibahas di dalam toksokinetika. Nah, cuma nanti pasti tidak dalam. Absorpsinya seperti apa? Distribusinya seperti apa? Metabolismenya seperti apa? Ekstraksinya seperti apa? Itu yang dibahas satu persatu di dalam materi ini. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi saya harapkan sekarang kita sudah bisa mengerti definisi atau tata kerja atau apa yang dimaksud dengan fase toksokinetika. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ini bahasanya nanti yang toksodinamika juga seperti ini ya. Tapi yang penting kamu sudah bisa mengetahui maknanya, artinya. Sudah bisa mengambil intisarinya toksokinetika itu apa. Silakan kalau ada yang mau tanya. Cepat saja, kalau tidak ada ya tidak ada gitu. Jadi biar kita bisa lanjutkan karena materinya relatif. Mungkin belum ada Bapak. Oke, siap. Kita lanjutkan di fase toksokinetika. Saya akan ambil beberapa yang penting ya. Jadi pada saat yang bersamaan ya, ini pada saat di fase toksokinetika itu sebagai molekul xenobiotik bisa termetabolisme atau terekspresi bersama urin. Ya, kalau urin itu pasti melewati prosesnya dari ginjal.
Kemudian kalau dia menuju saluran cerna, dia melalui empedu. Nanti diekspresikan dalam apa? Kalau dalam bentuk empedu itu, dia biasanya dalam bentuk tinja, gitu ya. Ya. Biasanya di dalam saluran cerna dia akan dikeluarkan dalam bentuk tinja. Kalau yang melewati ginjal itu adalah urin, yang melewati tubuh itu biasanya dalam bentuk tinja. Oke, xenobiotik ya, tereksposi umumnya berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi. Terdispersi itu tersebar. Gitu. Ya. Jadi laju responsi xenobiotik oleh paparan, jadi topikal itu lokal, ya. Kemudian juga bisa oral dari mulut kita, saluran cerna, inhalasi atau injeksi. Kemudian saya akan masuk yang lebih penting nanti. Hanya ini sudah kita sekarang masuk di fase salah satu proses daripada toksogenetika, salah satu awalnya kan absorpsi. Absorpsi bagaimana? Di mana rute pemaparannya akan melalui beberapa aksi, dari aksi, kemudian durasi efeknya, intensitasnya, kualitas efek dari xenobiotik itu. Oke. Absorpsinya itu bisa lewat oral. Jadi ini bicaranya adalah kalau absorpsinya lewat oral itu seperti apa prosesnya. Jadi pada saat absorpsinya lewat oral, lewat makanan bisa dalam bentuk padat, ya dalam itu nanti sehingga xenobiotik itu akan larut di dalam saluran cerna. Dia akan larut di dalam saluran pencernaan, ya. Kemudian dia terabsorpsi secara normal di dalam usus, ya, duodenal dari usus halus. Kemudian dia akan ditransformasikan ke pembuluh kapiler, ya, menuju vena porta, menuju hati. Setelah itu baru disirkulasikan secara sistemik. Jadi di dalam proses absorpsi ini dia bicara bagaimana kalau absorpsinya itu lewat oral itu bagaimana nanti terdistribusi, yaitu ya. Kemudian juga ini ada distribusinya, juga bagaimana cara terdistribusi daripada zat-zat racun tadi di dalam tubuh, ya. Jadi seperti katakanlah organ tubuh seperti ginjal, hati, otak, paru, jantung, lambung. Usus adalah organ-organ yang memiliki laju aliran darah, sehingga dia akan terdistribusi di situ. Jadi karena apa? Karena memang zat racun ini terdistribusinya, ya, tersebarnya itu melalui darah, sehingga organ-organ yang teraliri oleh darah itu dia yang akan juga terkena oleh zat racun tadi. Oke, nanti bisa diperdalam lagi, bisa dibaca. Kemudian faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu faktor biologis dan faktor daripada molekul. Kalau dari faktor biologis ini adalah meliputi aliran darah dari organ dan jaringan. Kemudian sifat membran biologis, jadi ada beberapa membran. Membran itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi absorpsinya. Kemudian faktor biologis yang lainnya adalah perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Itu juga akan mempengaruhi itu. Kemudian molekulnya, molekul daripada zat racun. Ini berpengaruh terhadap ukuran daripada molekul. Ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan dan sifat kimianya. Kemudian senyawa yang larut dalam lemak ini akan mudah terdistribusi dalam jaringan tubuh. Artinya bahwa zat-zat racun ini ada mempunyai dua sifat. Dia yang mudah larut di dalam lemak, maka dia akan terdistribusi di dalam tubuh kita. Dia sebagian nanti akan terakumulasi dalam tubuh kita. Tetapi kalau yang larut di dalam air, dia nanti akan mudah terekspresi dikeluarkan lewat urin. Karena dia mudah larut dalam air. Jadi ada senyawa yang polar dan non-polar. Polar itu mudah larut dalam air, kalau non-polar itu tidak mudah larut di dalam air. Kemudian bicara tentang eliminasi, bagaimana proses ekskresi pengeluaran dari dalam tubuh, ya, pengeluaran dari dalam tubuh manusia, di mana bisa menggunakan biotransformasi atau kita bisa juga menggunakan ekskresi melalui ginjal, melalui empedu, dan saluran ekskresi yang lainnya seperti keringat, ya, kemudian kelenjar ludah dan juga dari paru. Di mana jalur eliminasi yang paling penting adalah melalui eliminasi melalui hati.
dan ekskresi melalui ginjal. Jadi bagaimana tubuh itu mengeluarkan zat racun dari dalam tubuh kita, itu ada dua organ yang sangat penting, yaitu adalah hati dan juga ginjal. Sehingga kalau kita juga harus sangat hati-hati ya, jadi orang yang sakit ginjal itu kan biasanya kan harus cuci darah dan sebagainya. Karena dia nanti kalau sudah itu sakit, dia tidak bisa untuk melakukan detoksitasi, menghilangkan sifat racun. Karena ginjal itu fungsinya salah satunya adalah menghilangkan zat racun, sama seperti yang hati juga di situ. Jadi proses pengeluaran racun dari dalam tubuh kita ini sangat bergantung dari hati dan juga dari ginjal. Biotransformasi ya, nanti nih di dalam tubuh dia akan mengalami, kalau transformasi itu artinya dia akan mengalami perubahan struktur dari racun tadi. Dan pada akhirnya kalau yang biotransformasi ini nanti yang pada akhirnya juga akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi kalau di biotransformasi tadi seperti itu. Jadi bagaimana zat racun tadi setelah kena di dalam tubuh, setelah masuk dalam tubuh, dia akan mengalami perubahan struktur kimianya. Oke, nanti bisa dibaca ya berkaitan dengan fasenya, fase fungsionalisasi dan juga fase konjugasi. Ini nanti bisa dilihat di situ. Oke, saya nanti ini sudah berkaitan dengan sifat molekulernya. Oke, di dalam pengeluarannya sekarang ekskresi dan bagaimana zat racun itu dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Di mana setelah diabsorpsi, didistribusikan dalam tubuh, zat racun dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan dalam bentuk asalnya maupun dalam bentuk metaboliknya. Artinya, zat racun yang ada di dalam tubuh kita ini pada saat dibuang, dia bisa tetap dalam bentuk aslinya. Atau dia bisa juga dikeluarkan dalam bentuk hasil metaboliknya, hasil proses metabolismenya. Pasti kalau berkaitan dengan hasil metabolismenya pasti beda dengan hasil awalnya di situ. Oke, Mas Felix baru adzan. Oke, enggak apa-apa ya, kita lanjutkan dulu aja, enggak apa-apa. Kita kemalaman ya. Kalau Isya masih agak sedikit waktunya, agak sedikit panjang, walaupun sebaiknya ya sholat tepat pada waktunya. Saya mohon maaf jadi karena memang harus kita lanjutkan dulu ya. Oke, jalur utama daripada ekskresi ini adalah ginjal melalui urin, kemudian hati dan paru-paru juga bisa di dalam untuk mengeluarkan zat racun di dalam tubuh kita. Di samping tadi ada beberapa kelenjar ya, seperti telinga, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Ekskresi urin nanti bisa dibaca bagaimana prosesnya. Nah, di dalam pengeluaran zat racun melalui urin, tentunya di sini yang sangat berperan adalah organ kita yaitu ginjal. Kemudian melewati empedu, ya, ini biasanya dalam bentuk lewat feses, ya. Jadi kata mengeluarkan feses kita, BAB itu salah satunya juga mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita dan prosesnya melalui empedu. Kalau paru-paru ini tentunya dalam bentuk gas. Jadi hasil metabolisme yang dalam bentuk gas tadi, kalau di dalam alkohol tadi sudah kita bahas, nanti bentuknya dalam bentuk gas ini nanti dikeluarkan lewat paru-paru. Oke. Kalau jalur lain ya ekskresi dan lain sebagainya tadi sudah saya sampaikan juga di situ. Bagaimana proses penimbunan nih? Penimbunan ini sebenarnya adalah proses di mana zat racun itu tidak semuanya itu bisa kita keluarkan di dalam tubuh. Tetapi ada juga yang berikatan dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seperti katakanlah DDT, pestisida ini. Ya, dia akan terdisposisi artinya dia akan mengendap di dalam jaringan lemak. Jadi nanti ada beberapa zat racun ini yang tidak semuanya itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Tapi dia akan terdekomposisi, artinya bisa terdisposisi di situ ya, dia akan mengendap di dalam jaringan tubuh kita. Oke, ini ada beberapa bagaimana
nanti zat-zat itu akan muncul ya. Protein ini akan mengikat banyak tentang kadmium dan juga timbal sehingga kadarnya akan tinggi pada apa? Hati dan ginjal. Artinya dia akan menetap di situ. Kalau tulang ini biasanya yang timbul adalah fluorida, timbal dan strosium. Jadi kalau kita keracunan atau kemasukan timbal, maka timbal ini akan banyak menetap di dalam tubuh kita di dalam tulang. Oke, itu berkaitan dengan toksokinetika. Ini sebenarnya masih ada satu lagi materinya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Ya. Materi satu lagi yang berkaitan dengan toksokinetika yaitu toksodinamika. Jadi kalau toksokinetika tadi kita harus sudah tahu prosesnya adalah dari absorpsi sampai dengan ekskresi. Kalau toksodinamika ini bicara tentang dampaknya, efeknya dari racun dari tubuh kita yang masuk dalam tubuh kita. Ini bahasa gampangnya seperti itu. Nanti untuk bisa memperjelas, tolong dibaca kembali materinya. Setelah selesai akan saya share ke PJ, kemudian PJ akan share ke teman-teman seperti biasanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi yang ketiga berkaitan dengan toksodinamika. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di toksodinamika ini adalah interaksi antara tokson. Tokson adalah racun, xenobiotik itu biasanya sama ya. Dengan respon tempat kerja daripada toksin. Artinya tempat kerja itu adalah organ tubuh kita yang terkena daripada dampak daripada toksin tadi, racun tadi. Ya, tadi kan ada proses metabolisme, ya, proses transformasi dan sebagainya. Kemudian ada proses ekskresi. Jadi tidak semuanya zat racun ini bisa kita keluarkan dari tubuh kita. Dan juga bahwa zat racun ini kan dia mempunyai efek terhadap tubuh kita. Dan juga ini berkaitan dengan munculnya efek daripada toksin tadi. Efek toksin sangat bervariasi ya dalam sifat organnya, tergantung dari apa sifatnya, organ sasarannya maupun gejala. Efek toksin ya terjadi karena interaksi antara biokimia, antara toksikan ya, dan metabolitnya dalam struktur yaitu respon tertentu di dalam tubuh. Oke. Pemahaman tentang toksodinamika ini berguna untuk menilai bahaya suatu racun terhadap kesehatan dan untuk mengembangkan upaya pencegahan atau terapi. Kalau di fase toksokinetika, ini untuk menentukan tadi sampel mana yang harus kita ambil untuk menentukan menganalisa zat racunnya. Tetapi kalau toksodinamika ini adalah untuk menilai besarnya bahaya suatu racun itu terhadap kesehatan seperti apa. Dan juga untuk mengembangkan apa pencegahan dan pengobatan. Ini berkaitan dengan toksodinamika. Prosesnya sama, tadi sudah sampaikan, jadi kita sekarang bicara di sini. Fase toksodinamik atau fase toksodinamika. Oke, fase mekanisme kerja dari toksin itu interaksi antara xenobiotik zat racun dengan reseptor. Reseptor itu adalah organ tubuh kita. Oke, jadi situ adalah konsentrasi zat toksik menentukan kekuatan efek biologi yang ditimbulkan. Artinya besarnya dampak itu ditentukan oleh besarnya konsentrasi daripada zat toksiknya, besarnya zat racunnya. Semakin konsentrasinya besar, maka dampaknya juga akan semakin besar. Di mana pada umumnya ditentukan konsentrasi zat kimia yang beracun tadi, yang toksik tadi, cukup tinggi itu ada di mana? Di hepar dan di ginjal. Karena apa? Karena hepar ginjal ini kan nanti sebagai tempat untuk melakukan proses detoksikasi dan dia dilewati oleh distribusi atau peredaran dari darah tadi. Dan keduanya juga sebagai tempat untuk apa? Untuk melakukan metabolisme dan juga ekskresi. Jadi dia bagaimana merubah daripada zat racun tadi dan juga bagaimana dia mengeluarkan situ.
Efek toksik adalah hasil dari serangkaian proses hingga perubahan fungsional, di mana sifatnya efek daripada racun itu bisa apa? Reversible, artinya dia bisa bolak-balik. Ya. Ada juga nanti yang irreversible, jadi tidak bolak-balik, dia menetap di situ. Oke. Reversible ini nanti yang interaksinya tadi racun terhadap tubuh kita bisa berbolak-balik. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim hilang. Jadi nanti bisa dihilangkan bila racunnya tadi sudah dikeluarkan dari organ tubuhnya. Itu yang reversible, artinya dia bisa dihilangkan dari tubuhnya. Bagaimana yang interaksinya tidak bolak-balik, yang irreversible? Ya. Jadi ini terjadi suatu ikatan, jadi dia itu menetap di dalam tubuh kita gitu. Efeknya apa? Nanti kerusakan sistem. Ya. Ada kerusakan saraf, kerusakan sel hatinya, kemudian terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal atau kanker, kemudian juga bisa terjadi karsinoma atau mutasi gen. Jadi kalau di reversible itu bisa hilang efeknya, tapi kalau yang irreversible itu dia zat racunnya itu menetap di dalam tubuh, sehingga nanti dia bisa mengakibatkan kanker, kemudian bisa juga kerusakan hati, kemudian kerusakan saraf. Yang efek yang irreversible ini nirpulih, artinya menetap, dan justru bisa bertambah parah setelah jadi dia akan menetap dalam tubuh, kemudian dampaknya akan semakin besar terhadap tubuh kita. Kemudian kelompok mekanisme kerja toksiknya, jadi ada interaksi sistem enzim, ya nanti dibaca juga sistem enzim seperti apa. Ada beberapa yang terjadi di situ, bagaimana dia menghambat atau justru dia mengaktifkan daripada enzim. Jadi pada saat dia mengenai zat racun ini berbenturan atau bereaksi dengan enzim, dia bisa menghambat fungsi enzim tadi. Atau dia juga bisa lebih aktif. Nah, menghambat atau lebih aktif itu punya dampak terhadap tubuh kita karena itu tidak normal. Gitu. Kemudian ada yang inhibisi. Inhibisi itu menghambat. Jadi kalau kita keracunan, katakanlah kemasukan zat racun monoksida CO, maka dia itu menghambat ikatan HP dengan oksigen, sehingga kita lemas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena HP-nya ini akan berikatan dengan CO, sehingga ikatan dengan oksigen ini akan dihambat. Itu namanya inhibisi. Ya, oke, nanti prosesnya seperti apa. Kemudian juga berkaitan dengan interaksi fungsi sel. Nanti dibahas, ya, saya jelaskan di materi ini. Ini berarti kalau di dalam toksikodinamika ini berkaitan dengan prosesnya ini. Ya. Proses-proses yang ada seperti apa. Kerja teratogenik. Jadi berarti berkaitan dengan ini terjadinya efek terhadap katakanlah janin. Jadi kondisi yang tidak normal pada janin. Jadi kalau katakanlah untuk ibu yang mengandung kemudian dia kemasukan racun di dalam tubuhnya, salah satunya adalah alkohol misalnya ya pada ibu hamil, dia akan menyebabkan kelainan jantung pada janinnya. Kemudian terjadi apa? Kelainan pada tengkorak dan wajah. Itu namanya efek racun yang berupa kerja teratogenik. Oke. Kemudian gangguan sistem imunitasnya itu bisa menurun di situ dengan kita kena racun. Nah, oke, imunitas nanti bisa dibaca berkaitan dengan imun juga. Kemudian dampaknya mekanismenya itu juga iritasi kimia langsung pada jaringan. Ada kerusakan kulit, ada kena gas air mata dan lain sebagainya. Oke, efek toksisnya juga di sistem pernapasannya. Bagaimana dampaknya terhadap sistem pernapasan? Jadi karena salah satunya tadi kan masuk ke dalam tubuh kita melalui inhalasi. Nah, kemudian dampaknya seperti apa kalau melalui inhalasi efek toksisnya? Ini nanti kamu baca ya, situ. Oke, juga efek toksisnya terhadap kulit apabila melalui absorpsi tadi terkena kulit itu nanti dampaknya seperti apa? Ada yang dermatitis kontak, ada dermatitis iritan, ada dermatitis kontak alergi, ini sudah saya
sudah saya sampaikan di sini nanti. Efek toksiknya terhadap hati bagaimana? Itu juga ada siatosis, kemudian ada hepatitis juga ada situ, kemudian gangguan produksi dan ekskresi empedu itu juga bisa dampaknya. Hati dan nefar juga sama di situ. Kemudian berkaitan dengan efeknya terhadap darah dan kardiovaskuler. Darah-darahnya seperti apa? Apa yang terjadi apabila racun tadi ya mengenai pada saluran atau di dalam darah kita. Apa yang akan terjadi? Itu bisa terjadi anemia, bisa terjadi leukemia dan lain sebagainya. Terhadap sistem saraf bagaimana? Jadi sekali lagi bahwa untuk yang namanya efek toksodinamika ini berkaitan adalah di fase ini bisa tentang efeknya apabila zat racun itu mengenai organ-organ tubuh kita. Dan di sini saya sudah jelaskan dampaknya terhadap bagian organ-organ tubuh kita. Jadi sekilas seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca kembali materinya ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada juga ya. Belum ada, Pak. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak, jadi untuk pertemuan kita sore sampai malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam